Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita ketemu kembali pagi ini dengan sukacita. Kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat perlindungan-Mu di dalam hidup kami sepanjang malam. Tuhan peliharakan, Tuhan bangunkan kembali pagi ini dengan tubuh sehat. Kami tahu itu oleh karena kasih-Mu Bapa. Dan biarlah firman pagi hari ini yang kami dengar, hati pikiran kami diubahkan, diperbaharui, disempurnakan. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, oleh karena kami hanya memohon, meminta, berserah kepadamu di dalam satu nama yang hidup, Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22 dengan judul perkataan benar tanpa hidup benar adalah dusta. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Di zaman ini tidak sulit menemukan orang yang pandai berbicara tentang kebenaran. Banyak orang dapat mengutip ayat, memberi nasihat rohani, bahkan mengajar tentang kehidupan yang benar. Namun, persoalan besar yang sering terjadi adalah ketidaksamaan antara perkataan dan kehidupan. Mulut berkata benar, tetapi hidup tidak berjalan dalam kebenaran. Kekristenan tidak diukur dari indahnya kata-kata, tetapi dari keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Tuhan tidak mencari orang yang hanya pandai berkata benar, melainkan orang yang hidupnya menjadi bukti dari kebenaran itu. Disinilah integritas diuji. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, yang terdapat dari Yakobus 1 ayat 22. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, yang terdapat dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Integritas adalah kesatuan antara perkataan dan perilaku. Ketika seseorang berkata benar dan hidupnya juga benar, disitulah terlihat kualitas rohani yang sejati di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kata-kata benar sementara perilaku salah, maka yang terjadi adalah kemunafikan rohani. Banyak orang pandai berbicara tentang kebenaran, tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka menegur orang lain, mengajar orang lain, bahkan terlihat rohani di depan publik, tetapi kehidupan pribadinya tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Inilah yang sering terjadi, penyakit rohani di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak tertipu oleh kata-kata. Manusia mungkin bisa terkesan oleh ucapan yang indah, tetapi Tuhan melihat hati dan kehidupan yang sebenarnya. Perkataan yang benar tanpa kehidupan yang benar adalah kebenaran yang kosong. Perkataan benar tanpa kehidupan benar bukan kebenaran. Itu kepalsuan yang menyamar dari penyesatan banyak jiwa. Perkataan benar tanpa hidup benar adalah dusta. Ini adalah sebabnya Alkitab menegaskan bahwa orang percaya harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pengucap firman. Kebenaran sejati tidak hanya keluar dari mulut, tetapi terlihat dalam cara hidup setiap hari. Kekristenan sejati bukanlah retorika rohani, tetapi kehidupan yang diubahkan oleh kebenaran. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup dalam integritas, perkataan benar,
dan perilaku pun harus benar. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi juga melihat bagaimana hidup kita di hadapannya. Kebenaran yang hanya diucapkan tetapi tidak dihidupkan adalah kepalsuan yang membahayakan. Ia bukan hanya kosong, tetapi merusak diri sendiri, merusak kesaksian dan menyesatkan orang lain. Tuhan tidak mencari orang sekedar benar dalam kata, tetapi yang benar dalam hidup. Sebab pada akhir bukan apa yang diucapkan yang berbicara paling keras, melainkan bagaimana seseorang hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Integritas sejati adalah ketika mulut berkata benar dan hidup berjalan di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan berkati kita sepanjang hari ini, hari persiapan Sabat yang kudus. Selalulah kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.